Ini kita minta dengarkan sedikit daripada Guru Miftah. Ini pesan Abah tadi nelpon. Pesan apa? Ini apa tadi ini? Apa? Fa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, Guru. Kada malam, Bang. Abah berpesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar wa ala alihi wa ashabil athhar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Guru Muhammad, dan juga semua ada di sini, ada Ustadz Pink, Ustadz Putih, Ustadz White ya, dan juga para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Dan tidak lupa kita doakan mudah-mudahan guru kita Ayahanda Kiai Haji Zafaruddin selalu diberikan panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan selalu membersamai kita, membimbing kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ulun jujur merasa kada pantas malam ini, tapi karena permintaan daripada guru kita Ayahanda Abah Guru Udin, maka atas rasa ta'zim dan cinta ulun kepada beliau, insyaallah apa sekadar yang ulun bisa sampaikan. Jadi ulun teringat ada satu perkataan daripada Sayyid Sidi Ahmad bin Mubarak Al-Ghaus. Beliau pernah menasihati muridnya. Beliau katakan, ya waladi, inna syakhsa idza takallama fis sita yakhruju min fammihil fawar. Seseorang apabila dia berbicara, mengeluarkan kalam pada waktu musim dingin, itu akan muncul yang namanya uap. Wa idza takallama fi syita la yakhruju min fammihil fawar. Apabila di musim panas kita bicara seperti ini, tidak terlihat adanya uap. Wa kadzalika idza syakhsu idza takallama bi kalamin nabi yakhruju min fammihi nur. Wa idza takallama bi ghairi kalamin nabi yakhrujul kalam bi ghairi nur. Apabila seseorang berkata ucapannya itu adalah ucapan nabi, ucapan Rasulullah, maka keluar dari mulutnya nur, keluar dari kalamnya nur. Apabila kita bicara, kita ngomong, kita membicarakan apapun itu tidak ada hubungannya dengan Rasulullah, maka tidak keluar. Yang tidak keluar nur itu, yang keluar hanya kalam, tidak keluar nur. Nah, jadi Guru Muhammad tadi, beliau sudah membacakan hadis Rasulullah. Jadi apapun yang berkenaan dengan Rasulullah, maka hakikatnya di pandangan orang ahli mukasyafah tidak keluar dari kalamnya melainkan nur, cahaya. Maka yang kita dengarkan tadi hakikatnya adalah nurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar guru kami di Darussalam dahulu, kita sudah kada pernah mendengar suara Rasulullah. Minimal kita mendengar hadis ucapan yang pernah diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'alluq kita, hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan Ahmad bin Mubarak Al-Ghaus tadi, beliau ini sebenarnya buta. Tapi begitu dengan kebutaan beliau, karamah ma'unah beliau, beliau mampu membedakan mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih. Dengan apa? Beliau diberikan mukasyafah. Kenal kalau ini adalah kalam Nabi, maka ada zauknya.
maka ada rasanya, ada magnetnya. Kita alhamdulillah punya majelis. Majelis yang di sini hanya membicarakan tiada lain hanya Rasulullah. Asyik kita dengan Rasulullah. Punya guru yang spesialis membicarakan tentang Rasulullah. Ulun ini kalau ingin bercerita sedikit, dari 2021 sudah punya majelis, membangun pondok pesantren. Doakan mudahan cepat selesai. Dan ulun ini alhamdulillah dakwahnya seluruh Indonesia dan Malaysia, semuanya sudah kita datangi. Tapi setelah ulun melihat yang membukakan pintu nur ma'rifat hakikat Nur Muhammad hanya Abah Guru Udin, maka ulun tinggalkan majelis untuk hanya berguru ke sini. Jadi untung pian sabarataan ini. Ulun di mana-mana mengatakan nur itu sudah pindah ke Samarinda. Bibarkatil Mustafa, bibarkati guru kita. Makanya ulun di sini, ulun bepadah guru, ulun nak belajar. Ulun begitu kenal dengan Abah Guru Udin, begitu ulun kenal dengan beliau, kenal siapa sesungguhnya beliau. Karena apa? Ulun mengenal Guru Udin bukan dari video beliau. Ulun mengenal bukan dari ucapan beliau. Ulun mengenal Guru Udin dari kitab yang berpuluh-puluh jilid tentang Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Berpuluh-puluh jilid itu kitab. Ulun buka. Begitu ulun mendengar semua ceramah Abah Guru Udin, 1 jam berpuluh-puluh kitab yang harus kita cari. Untung kita ini. Makanya ulun senang dengan beliau, berguru dengan beliau. Setiap kalam yang beliau ucapkan, alhamdulillah ulun ketemu dalilnya. Dan beliau tidak pernah mengatakan dalilnya ini, dalilnya ini. Bahkan ini ungkapan jujur ulun, beliau kadang tidak tahu bahwa apa yang beliau ucapkan ternyata ada kitabnya, ternyata ada kalamnya. Ini berkat kecintaan kepada Rasulullah dan anugerah kita punya guru yang memang paham tentang hakikat al-haqiqah al-Muhammadiyah. Nah, makanya itu ulun mohon izin dengan beliau, ingin insyaallah selama ulun di Samarinda ini, ulun akan menuliskan insyaallah biografi Abah Guru Udin. Untuk apa? Supaya orang-orang tahu bahwa apa yang disampaikan guru kita ini itu ilmiah. Semuanya ada dalilnya, ada referensinya. Kalau pian tahu Jawarihul Bihar itu 4 jilid Syekh Yusuf Nabhani, susah mencari kitabnya itu. Ternyata semuanya itu ada pada kalam-kalam beliau, pernah diucapkan oleh para wali-wali. Kalam-kalam beliau pernah diucapkan oleh Ibnu Arabi. Kalam beliau pernah diucapkan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Ucapan beliau pernah diucapkan oleh Abdul Aziz Ad-Dibang. Ucapan beliau pernah diucapkan oleh Ismail Haqqi. Pernah diucapkan oleh Abdul Wahab Sya'rani. Rupa-rupanya begitu ulun mengkaji kalam-kalam beliau ini, semuanya ada dalilnya, semuanya ada kalamnya. Dan bahkan kadang ulun malu. Kenapa? Ketika ulun ketemu kitab guru, ini nah yang pian sampaikan. Oh, ini nah yang pian sampaikan. Ulun baru menyampaikan beberapa hari setelah beliau sampaikan. Setelah ulun buka lagi, itu yang di YouTube Masjid di Nurul Amin dari tahun 2016, ya, dari tahun 12 tahun yang lalu. Rupanya 12 tahun yang lalu sudah pernah diucapkan beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, akhirnya ulun menemukan rupa-rupanya dari metode, dari cara beliau mengajar kita, walaupun dengan gaya beliau, walaupun dengan lolocon menghibur kita, rupa-rupanya ulun menemukan sekitar 9 M. Bukan 9 ember, bukan 9 miliar, tapi 9 M itu cara beliau mengajar. 1, mu'arrafah, mengajari kita kenal kepada Rasulullah. M kedua, mahabbah, mengajari kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah.
M yang ketiga, mengajari kita mutabaah kepada Rasulullah. Itu 3 yang selalu ada dalam setiap kalam beliau, dalam setiap ceramah beliau. Itu mubtada'nya, mubtadi'nya, awalnya. Yang mutawasitnya, beliau mengajari kita tentang mukasyafah, supaya pinanduk dengan Rasulullah, terbuka dengan Rasulullah, hijab kita dengan Rasulullah. Diajarkan lagi supaya muqaranah, selalu menyertakan apapun dengan Rasulullah. Belajar fikih, kembalikan kepada Rasulullah. Belajar tauhid, kembalikan kepada Rasulullah. Itu pengajaran beliau kepada kita. Nah, dan beliau juga pada pengajaran yang ketiga ini mengajari kita muasyaqah, asyik dengan Rasulullah. Rupa-rupanya seluruh wali-wali itu semuanya mengasyiki Rasulullah. Jadi orang tidak pernah merasa dirinya wali, tapi dia merasa dirinya asik dengan Rasulullah. Allah Ta'ala ridha, maka orang menyebut wali. Dia tidak merasa wali, dia hanya merasa asik dengan Rasulullah. Itu yang kita dapatkan ternyata kalam Ibnu Arabi. Yastamiduna kulul anbiya wal mursalin, yastamiduna bihi min imdadihi min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tuh mengambil madad, mengambil berkat dari Nabi Muhammad, Nabi, Rasul, wali-wali, semuanya mengambil madad daripada Rasulullah. Yu'asyiqun, asik mereka dengan Rasulullah. Nah, kita kada tahu bagaimana kalam beliau itu kalau kita kada membuka kitabnya. Nah, jadi kalau ada orang yang kada kenal dengan beliau, itu ya tadi karena kada paham aja, kada mengerti aja. Dan yang ketiga, ada lagi 3 yang jarang beliau sampaikan. Tapi kalau dari 3 pertama, 3 yang kedua ini kita paham, insya Allah 3 yang terakhir paham. 1, beliau yang ketiga yang pertama, 1 beliau mengajarkan tentang mu'affanah, fana fi Rasulullah. Tiada pandangan lain, asiknya di Rasulullah, mu'affanah. Lalu beliau mengajarkan lagi tentang syuhudnya, musyahadahnya kepada Rasulullah. Dan terakhir, ma'rifatul haqiqah al-Muhammadiyah. Nah, kalau kita melihat lucunya aja, asik di situ, sudah asik. Apalagi di balik keasikan itu ada ilmu yang luar biasa, yang kita perlu berpuluh-puluh tahun untuk mengkaji itu. Ulun sudah alhamdulillah duduk di majelis ini juga mendapatkan berkat, terbuka semuanya, terbuka. Dan itu bukan kebetulan. Begitu habis selesai ceramah seperti biasa, naik ke atas kayak Pak Jarsidin, buka kitabnya ketemu, buka kitabnya ketemu. Ini adalah kalau orang sudah dekat dengan Rasulullah, semuanya apa lagi? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Semuanya ridha Allah itu kepada Rasulullah. Pandangan wali-wali, nabi-nabi ke Rasulullah. Kullu makhluqin yatlub ridaya wa ana atlub ridaka. Ulun dapat kalam itu dari beliau juga di dalam Nuzhatul Majalis. Ya Muhammad, kullu makhluqin yatlub ridaya wa ana atlub ridaka. Semuanya makhluk mengharap ridhaku kata Allah, dan aku ya Muhammad mengharap ridhamu. Jadi banyak kalam-kalam beliau yang sebenarnya kalam-kalam itu ada yang dari kitab dan ada pun yang langsung daripada guru beliau, langsung dari Abah Guru Sekumpul, yang itu jarang kita dengar. Nah, mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan ada satu hal yang bisa kita persembahkan dengan beliau supaya anak zuriat kita kada kehilangan guru. Bisa kita tahu guru kita sesungguhnya, alimnya luar biasa, paham tentang hakikat Nur Muhammad, mengenalkan kita kepada Rasulullah luar biasa, yang tiada ada yang asik yang dibicarakan beliau kecuali Rasulullah. Itulah orang yang sudah istighraq, orang yang sudah istighraq tadi, fana bi Rasulullah, pandangannya kepada Rasulullah. Di mana kita mencari guru seperti itu? Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah
Kalau kami tuliskan itu, insya Allah menjadi khazanah kita, semakin paham ternyata ilmu ini mutiara semuanya. Ulun doakan, ulun minta doakan, dan ulun mendoakan bian, mudah-mudahan kita sabaratan insya Allah di majelisnya Rasulullah, mendapatkan nazrahnya Rasulullah, bibarakati wasilah cinta kita kepada guru kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.